Jujur deh, kalian pernah gak sih ngerasa sehari itu emosi naik turun gak jelas? Baru bangun tidur, belum sempat cuci muka, tapi pikiran tuh udah penuh banget sama list tugas, cicilan, deadline, atau bahkan nanti pas berangkat kita ketemu sama yang namanya macet. Dapat revisian tugas atau omongan orang yang bikin kita makan hati. Rasanya tuh ganti-ganti emosi dalam sehari. Dari yang tadinya pagi-pagi masih santai, siangnya tuh udah kepancing emosi, sorenya capek fisik, malamnya kepikiran banyak hal. Kayaknya hidup tuh muter-muter di situ aja deh. Kita dituntut buat terus jalan, tetap produktif, tetap harus kelihatan waras, dan biasa aja di depan banyak orang. Tapi pernah gak sih kita benar-benar berhenti sejenak, berhenti sedetik aja? Sebenarnya gimana sih cara kita bertahan ngelewatin semua rasa capek ini tanpa harus meledak-ledak? Halo semuanya, nama saya Lilis Ivo Dalva Fauzia, PJJ Komunikasi, Universitas Siber Asia. Di video kali ini, untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme, aku pengen ngajak kalian ngobrol santai tapi tentang satu hal yang sering diabain, yaitu tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Kalau dipikir-pikir, kita ini kan manusia ya, bukan robot. Tapi sering banget kita nge-treat diri sendiri kayak mesin. Kalau capek, ya dipaksa terus jalan. Kalau lagi sedih ataupun marah, ya udah kita pendem aja. Karena takut dibilang baperan ataupun gak profesional. Actually, it's pronounced professor to you. Let's step outside for a minute, Sana. I will be at that audition, Mom. No matter what. What? For me to not fall in love with it? Padahal emosi-emosi itu kan wajar banget ya, manusiawi banget. Masalahnya banyak dari kita yang salah paham soal mengendalikan emosi. Kita kira mengendalikan emosi itu berarti kita harus memendam semua emosi kita. Padahal harusnya nggak boleh loh. Kita nggak bisa hidup nih dengan emosi lempeng-lempeng aja. Ibaratnya kayak kalau kita nyimpen emosi negatif itu terus-terusan, kayak kita lagi niup balon, ditiup terus tanpa kita lepas, lama-lama bakal meledak. Di sini pentingnya kecerdasan emosional. Ini bukan tentang seberapa jenius kamu ataupun seberapa paham kamu dalam sebuah teori. Tapi gimana kamu mengenal diri kamu sendiri sampai akhirnya kamu bisa melewati tantangan-tantangannya di masa depan. Di masa depan, besok hari, lusa, atau mungkin hari-hari seterusnya. Kalau dibedah secara konsep, sebenarnya kecerdasan emosional itu dibagi di beberapa kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ini dasarnya sih, sering gak sih kayak kita itu ngerasa mood kita itu, ya intinya kita kayak nggak mood lah gitu. Tapi kita nggak tahu kenapa, kita nggak tahu alasan kenapa kita nggak mood.
Sampai akhirnya ada yang nanya, kenapa? Bagi sebagian orang ada yang berpikir, oh kayaknya aku lagi gampang tersinggung deh, karena tadi bangunnya kepagian, atau aku kurang tidur, atau karena aku tadi habis ngerjain deadline. Di situ beberapa orang itu bisa mengetahui apa yang mereka rasain adalah sebuah solusi dari masalah mereka. Nah, yang kedua, terus setelah kita tahu apa yang lagi kita rasain, emosi apa yang kita rasain, kenapa kita gampang tersinggung, apa yang kita jawab, apa yang bakal kita respon? Apakah kita bakal responnya dengan jutek? Atau kita tarik nafas dulu pelan-pelan, baru kita respon? Karena kita nggak mau kan sampai nyesel akibat kita merespon di saat emosi kita lagi nggak beraturan, di saat kita nggak bisa mengendalikan emosi kita sendiri. Lalu yang ketiga itu adalah motivasi. Hidup kan capek banget ya. Kalau kita nggak punya pegangan ataupun tujuan yang jelas, bakal gampang banget tumbang. Ada beberapa orang yang tetap bangkit meskipun mereka dijatuhin berkali-kali, karena mereka punya motivasi. Itulah pentingnya motivasi buat diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak punya motivasi, nggak punya tujuan yang jelas, kita gampang banget digoyah, kita gampang banget jatuh. Lalu yang keempat, soal rasa empati. Ini intinya dari humanisme. Karena kita sibuk banget mikirin luka dan capek kita sendiri, sampai lupa kalau di sebelah kita juga lagi mati-matian berjuang dengan masalah mereka masing-masing. Empati itu kayak penghubung antara kita dan orang lain. Gimana kita tetap jadi manusia yang punya hati nurani. Dan yang terakhir, gimana sih cara kita nyampein isi kepala tanpa dikira bikin drama yang gak penting. Dan gimana kita nyiptain lingkungan yang ya udah yang adem aja buat diri sendiri. And then terus gimana sih caranya biar kita nggak gampang stres di tengah gempuran realita-realita hidup yang kita jalanin ini? Kuncinya cuma satu, kasih jeda ke diri sendiri. Kita nggak usah seolah jadi orang yang paling kuat di setiap detiknya. Kalau lagi capek ya akuin aja lagi capek. Kalau lagi sedih ataupun marah, coba istirahat sejenak. Kita lepasin dulu tugas-tugas itu, kita lepasin dulu deadline-deadline itu. Jangan lakuin apapun dulu dan istirahat sejenak.
Jangan jadiin diri sendiri tuh musuh terbesar hanya karena kita nggak sempurna. Dengan kita punya kecerdasan emosional, kita jadi belajar bisa pilih mana hal di luar sana yang bisa kita kontrol dan mana yang cukup kita bilang, oh ya udah, itu di luar kendali kita. Teman-teman, hidup ini emang gak bakal pernah sepi dari sebuah tekanan. Hari ini mungkin masalahnya selesai, tapi hari berikutnya bakal banyak tantangan-tantangan baru, bakal banyak masalah-masalah baru mungkin. Tapi itu indahnya jadi manusia. Bukan berarti hidup kita harus selalu lempeng-lempeng aja, nggak harus lurus-lurus aja. Tapi gimana cara kita harus tetap waras, ngejalanin yang ada di isi kepala yang sebenarnya hampir mau pecah. Semoga sharing ini atau video kali ini bermanfaat buat kalian juga ya, atau sedikit keresahan dari kalian bisa terobati. Terima kasih banyak yang udah nyimak video kali ini. Saya Lilis Iva Dalva Fauzia, izin pergi. Sampai ketemu di tugas-tugas berikutnya. Dan semangat buat kalian, selamat berproses. Bye!